Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kimia unsur tentang gas mulia. Perkenalkan anggota kami, saya Adinda Elfarah beserta rekan saya Afina Latifah, Althea Berlian, Cita Wardah, dan Devi Rohmawati. Yang pertama ialah mengenai kelimpahan dan keberadaan gas mulia di alam. Kelimpahan secara umum, semua unsur anggota golongan gas mulia merupakan gas yang terdapat di udara, kecuali radon. Adapun kelimpahan unsur gas mulia lainnya memiliki kelimpahan yang beragam, yaitu helium memiliki kelimpahan sebanyak 5,2 kali 10 pangkat min 4%, neon memiliki kelimpahan sebanyak 1,8 kali 10 pangkat min 3%, kripton memiliki kelimpahan sebanyak 1,1 kali 10 pangkat min 4%, dan xenon memiliki kelimpahan sebanyak 8,7 kali 10 pangkat min 6%. Sementara itu, unsur radon merupakan unsur radioaktif yang memiliki waktu paruh yang pendek, sehingga kelimpahan di alam sangat sedikit. Gas radon jika disimpan selama kurang lebih 38 hari, maka akan berubah menjadi unsur lainnya. Yang kedua, keberadaan. Gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi dan sebagian ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik. Unsur-unsur yang terdapat dalam gas mulia yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Gas-gas ini pun sangat sedikit kandungannya di bumi. Dalam udara kering, maka akan ditemukan kandungan gas mulia sebagai berikut. Helium sama dengan 0,00052%, neon sama dengan 0,00182%, argon sama dengan 0,934%, kripton sama dengan 0,00011%, xenon sama dengan 0,00008%. Radon tidak terdapat di udara karena ia merupakan unsur radioaktif. Sifat fisika. Yang pertama, titik didih hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Titik leleh dan titik didih dari He ke Rn selaras dengan besarnya massa atom dan jari-jari atom. Kedua, titik didih dan titik leleh gas mulia sangat rendah. Hal ini karena gaya tarik-menarik antar atom atau ikatan van der Waals sangat lemah. Helium merupakan zat yang titik didihnya paling rendah dibanding semua zat yang ada di alam semesta. Ketiga, densitas atau kerapatan gas mulia juga cenderung bertambah dari He ke Rn. Keempat, densitas gas dapat terbantu oleh massa atom, jari-jari atom, dan gaya London. Densitas gas akan bertambah dengan bertambahnya massa atom dan kekuatan gaya London, namun berkurang dengan bertambahnya jari-jari atom. Namun pengaruh massa atom dan gaya London lebih signifikan dibanding pengaruh jari-jari atom, sehingga densitas bertambah dari He ke Rn. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat kimia dari gas mulia. Yang pertama, gas mulia cenderung tidak reaktif atau sangat sulit bereaksi. Hal ini dikarenakan energi ionisasi pada gas mulia tinggi dan terbesar dari unsur lain di tabel periodik. Yang kedua, kereaktifan unsur meningkat dari Ar ke Rn. Yang ketiga, unsur He dan Ne ditemukan tidak mengalami reaksi kimia dengan senyawa-senyawa lain, sedangkan unsur Ar, Kr, Xe, dan Rn berhasil direaksikan dengan senyawa lain. Contohnya, unsur Ar diketahui bereaksi dengan Hf membentuk senyawa HArF pada suhu 18 Kelvin. Unsur Kr dapat bereaksi dengan F2 membentuk senyawa KrF2 pada suhu negatif 196 derajat Celcius dan diberi loncatan muatan listrik atau sinar X. Unsur Rn bereaksi secara spontan dengan senyawa F2 membentuk RnF2. Dan unsur Xe dapat bereaksi dengan F2 membentuk 3 senyawa fluorida biner yang berbeda, yakni XeF2, XeF4, dan XeF6, bergantung pada kondisi reaksi dan jumlah reaktan. Yang keempat,
sifat kimia yang keempat yakni konfigurasi elektron dengan kulit valensi terisi penuh yang menyebabkan gas mulia cenderung sangat stabil. Kemudian yang kelima, jari-jari atom dari He ke Rn bertambahnya jumlah kulit elektron. Yang keenam, memiliki energi ionisasi yang sangat besar dan afinitas elektron yang sangat rendah. Yang ketujuh atau yang terakhir, memiliki konfigurasi elektron valensi yang oktet, yaitu Ns2 Np6. Selanjutnya ada pembuatan. Yang pertama, ekstraksi helium dari gas alam. Untuk mengekstraksi helium dari gas alam dipakai proses pengembunan. Pada fase awal, karbon dioksida dan uap air dipisahkan terlebih dahulu. Dikarenakan dalam proses pengembunan, karbon dioksida dan uap air bisa membentuk padatan yang mengakibatkan penyumbatan pipa. Lalu, gas alam diembunkan dalam suhu di bawah suhu pengembunan hidrokarbon namun di atas suhu pengembunan helium. Dengan seperti itu, dihasilkan produk berupa campuran gas yang mengandung 50% helium, N2, dan pengotor lainnya. Setelah itu, helium dimurnikan dengan proses kriogenik dan proses adsorpsi. Yang pertama ada proses kriogenik atau menghasilkan dingin. Pada proses ini, campuran gas diberi tekanan, lalu didinginkan sehingga dihasilkan helium yang sangat murni. Yang kedua, ada proses adsorpsi. Campuran gas dilewatkan melalui bahan penyerap yang secara selektif menyerap pengotor. Lalu ada ekstraksi He, Ne, Ar, Kr, Xe dari udara. Proses yang digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Ar, Kr, dan Xe dalam udara cair dipisahkan memakai proses adsorpsi. Proses distilasi fraksional memakai kolom distilasi fraksional bertekanan tinggi. Langkah-langkah pemisahan yaitu perbedaan titik didih zat. Selanjutnya ada ekstraksi Rn dari bahan radioaktif. Radon didapat dari peluruhan panjang unsur radioaktif U238 dan peluruhan langsung Ra226. Radon memiliki sifat radioaktif dan memiliki waktu paro yang pendek, yaitu 3,8 hari, sehingga cepat meluruh menjadi unsur lain. Radon belum dibuat secara komersial. Kegunaan gas mulia. Yang pertama, helium. Helium digunakan sebagai gas pengisi balon udara karena sifatnya yang ringan dan juga inert. Helium cair digunakan untuk pendingin pada koil logam pada alat scanner tubuh dan juga pendingin dalam penelitian kriogenik dan superkonduktor. Helium juga dimanfaatkan sebagai pelarut gas oksigen dalam tabung oksigen penyelam ataupun tabung oksigen yang berada di rumah sakit. Yang kedua ada neon. Neon digunakan dalam lampu reklame. Hal ini sebagaimana gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberikan tegangan listrik. Yang ketiga yaitu kripton. Kripton dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberikan muatan listrik, sehingga banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan lampu fotografi berkecepatan tinggi. Yang keempat adalah argon. Argon biasanya digunakan sebagai pengisi dalam beberapa jenis bola lampu karena sifatnya yang tidak reaktif sehingga filamen wolfram tidak mudah putus. Argon juga digunakan sebagai atmosfer inert pada pengelasan, sintesis kristal tunggal silikon atau germanium dalam industri semikonduktor, dan eksperimen dalam glove box di laboratorium. Yang kelima, xenon. Xenon digunakan untuk lampu blitz fotografi dan beberapa jenis lampu mobil karena dapat menghasilkan cahaya putih yang sangat terang dengan adanya muatan listrik. Xenon juga dapat digunakan sebagai obat bius atau anestetik, namun penggunaannya sangat terbatas sehubungan dengan harganya yang sangat mahal. Terakhir, radon. Radon digunakan dalam radioterapi kanker atau terapi radiasi sebagaimana sifatnya yang radioaktif.
Dapat juga menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium dalam tanah, bebatuan, atau bahan bangunan. Ini merupakan latihan soal dari gas mulia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.